Sebelumnya, salam panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sangayumatisa Sikintani dengan NIM 3 digit terakhir 191. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi dengan topik antiseptik, yang merupakan salah satu tugas presentasi dari mata kuliah Farmakologi Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, yang pertama, masuk ke latar belakang dari antiseptik. Nah, infeksi, terutama pada kulit dan juga jaringan lunak, sering dialami hewan-hewan peliharaan maupun hewan ternak. Biasanya dipicu oleh luka terbuka, gigitan, atau kontaminasi dari lingkungan yang memungkinkan bakteri, jamur, serta mikroorganisme patogen lain berkembang biak dengan baik. Nah, tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini akan memperlambat penyembuhan serta menurunkan kesejahteraan dan produktivitas dari hewan tersebut. Oleh karena itu, antiseptik menjadi solusi yang nyata dan juga penting dalam mencegah dan mengendalikan infeksi pada jaringan tubuh, terutama hewan. Nah, antiseptik cara kerjanya yaitu menghambat atau membunuh mikroorganisme di permukaan kulit dan luka tanpa merusak jaringan-jaringan sekitar sehingga ideal untuk perawatan luka atau tindakan klinis lain dalam praktik kedokteran hewan tentunya. Nah, keberhasilan terapi saat ditentukan oleh pemilihan jenis yang tepat, mengingat setiap agen punya perbedaan pada efektivitas, stabilitas, dan keamanan, serta toleransi jaringan. Selain itu, perlu juga pemahaman mendalam karena berbagai antiseptik bekerja melalui mekanisme yang khas dan juga berbeda-beda, seperti merusak membran, sel mikroba, pengendapan protein, atau mengoksidasi komponen sel. Sehingga hal ini menuntut untuk penyesuaian dengan kondisi luka yang spesifik, jenis hewan yang tentunya berbeda-beda, serta resiko efek samping yang sangat krusial atau penting agar penggunaan tetap aman dan juga dapat diterapkan secara baik dan juga optimal. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana di rumusan masalah terdapat 3 poin. Yang pertama, apa saja klasifikasi dan jenis-jenis antiseptik yang digunakan pada hewan dalam penanganan infeksi kulit dan juga jaringan lunak. Yang kedua, bagaimana mekanisme kerja masing-masing jenis antiseptik dalam menghambat atau membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup. Dan poin yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing antiseptik. Baik, selanjutnya adalah tujuan. Untuk tujuannya juga terdiri atas 3 poin. Yang pertama adalah untuk memahami klasifikasi dan juga jenis-jenis antiseptik yang digunakan dalam penanganan infeksi kulit dan jaringan lunak pada tubuh hewan. Poin yang kedua yaitu untuk menilai mekanisme kerja tiap antiseptik dalam mengendalikan mikroorganisme penyebab dari infeksi. Dan poin yang ketiga yaitu untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari antiseptik tersebut. Baik, tadi kita sudah membahas tentang poin dari rumusan masalah, yang kedua adalah poin dari tujuan, dan saat yang sekarang adalah membahas tentang 3 poin dari manfaat. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai klasifikasi dan juga jenis antiseptik, sehingga pembaca dapat mengenali pilihan antiseptik yang sesuai untuk hewan. Nah, poin yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai mekanisme kerja antiseptik agar penggunaannya menjadi lebih tepat dan juga efektif. Dan yang ketiga adalah menjadi dasar praktis dalam memilih antiseptik berdasarkan kelebihan dan juga kekurangannya sehingga tindakan perawatan hewan dapat dilakukan dengan lebih aman dan juga efektif atau efisien. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi dari jenis-jenis antiseptik, di mana dalam praktik kedokteran hewan, antiseptik diklasifikasikan berdasarkan golongan kimia. Karena struktur kimianya menentukan jenis antiseptik seperti spektrum kerjanya dan tingkat keamanan pada jaringan kulit. Nah,
Jenis-jenis antiseptik ini ada beberapa golongan yang saya rangkum. Yang pertama itu adalah golongan alkohol, di mana alkohol adalah salah satu antiseptik yang efektif melarutkan membran lipid dan mendenutrasi protein mikroorganisme. Nah, alkohol yang paling efektif pada konsentrasi sekitar 60-90%. Alkohol membunuh berbagai bakteri, virus, dan juga jamur, namun tidak membunuh spora. Digunakan untuk antiseptik kulit, praoperasi, dan disinfeksi permukaan. Nah, contohnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah etanol 70% dan isopropil alkohol 50%. Nah, golongan yang kedua itu adalah halogen, ada yodium dan klorin, di mana yodium memiliki spektrum luas untuk membunuh bakteri, virus, jamur, dan juga protozoa dengan cara mengganggu metabolisme dan merusak protein serta DNA mikroorganisme. Nah, iodofor adalah bentuk yodium yang lebih lembut dan tahan lama. Klorin efektif sebagai disinfektan dengan aktivitas oksidasi yang kuat. Contohnya adalah povidone iodine, yaitu iodofor, antiseptik yang lembut untuk luka dan praoperasi. Yang kedua adalah tinctur iodium atau larutan iodium alkohol yang kuat tapi beresiko iritasi pada kulit. Dan yang ketiga adalah natrium hipoklorit, di mana disinfektan dari permukaan. Yang ketiga itu merupakan golongan dari biguanida, di mana adalah antiseptik kationik yang mengikat dan merusak membran bakteri dengan efek residual yang bertahan sangat lama. Umumnya digunakan untuk membersihkan luka dan antiseptik pra-operasi, efektif juga terutama pada bakteri yang bersifat gram positif. Nah, contohnya itu ada dua. Yang pertama ada chlorhexidine gluconate, yaitu 1,5% untuk pembersih luka dan antiseptik pada kulit. Dan yang kedua itu adalah polyhexamethylene biguanida untuk infeksi mata dan juga luka. Nah, golongan yang keempat yaitu golongan senyawa pengoksidasi, di mana hidrogen peroksida ini memiliki aktivitas bakterisida yang sangat bermanfaat untuk perawatan awal luka yang terkontaminasi karena efek penetrasi dan berumur pendek. Hidrogen peroksidanya 3% untuk merusak jaringan termasuk fibroblast, sehingga tidak cocok untuk perawatan kulit rutin. Lebih digunakan sebagai disinfektan stabil untuk lensa kontak atau produk percepatan di klinik hewan. Nah, zat pengoksidasi lain seperti kalium peroksimonosulfat atau PPMS efektif melawan kurang lebih dari 580 agen infeksius dan ramah oleh hewan. Kalium pemangat juga dilaporkan dalam literatur hewan. Nah, contohnya itu adalah hidrogen peroksida 3%, terus kalium peroksimonosulfat atau PBMS, dan juga kalium bermanganat. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah golongan dari fenol, di mana asam karbol-fenol adalah antiseptik yang sangat tertua yang bertindak sebagai racun sitoplasma dengan menembus dan juga merusak dinding sel mikroba. Namun toksisitasnya parah, membuatnya tidak lagi sesuai di zaman sekarang. Nah, produk dari fenolik komersial bekerja sangat bagus dengan spektrum yang luas termasuk tuberkulosis. Natrium ofenylenol efektif terhadap Staphylococcus dan juga Pseudomonas, yaitu ada juga mycobakteri, jamur, virus lipofilik, serta parasit hewan. Nah, kresol lebih bakterisida dan kurang toksik. Fenoloik hanya untuk barang yang non-kritis karena dapat menyebabkan iritasi, baunya kuat, dan residu pada bahan yang berpori-pori. Nah, contoh dari golongan fenol itu ada kresol, yaitu fenol tersubstitusi, dan yang kedua adalah natrium O,
Phenylphenol. Baik, selanjutnya mengenai tentang mekanisme kerja, di mana antiseptik sendiri memiliki peran sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan infeksi pada jaringan hewan. Nah, mekanisme antiseptik meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengubah permeabilitas membran sel mikroorganisme, di mana langkah pertama antiseptik adalah menyerang membran sel dari mikroba yang merupakan garis pertahanan utama. Nah, kerusakan membran ini membuat permeabilitas membran meningkat sehingga ion dan molekul penting keluar dari dalam sel. Lalu, keadaan ini akan menyebabkan ketidakseimbangan osmotik sehingga mikroorganisme melemah dan membuka jalur bagi antiseptik untuk masuk ke dalam sel. Nah, yang kedua yaitu adalah denaturasi protein dan koagulasi, di mana setelah membran rusak, antiseptik menembus ke dalam sel dan menyebabkan perubahan struktur protein serta enzim mikroorganisme. Protein yang terdampak tidak dapat menjalankan fungsinya lagi, sehingga proses pembentukan energi dan perbaikan sel terhenti. Hal ini dapat menyebabkan mikroorganisme tidak dapat mempertahankan kehidupannya lagi. Dan poin yang ketiga yaitu adalah inaktif enzim khusus, di mana antiseptik menargetkan enzim-enzim tertentu yang mengatur proses dari metabolisme dan reproduksi mikroorganisme. Dengan menonaktifkan enzim tersebut, antiseptik menghambat reaksi biologis penting mikroba sehingga dapat mempercepat kematian dari sel. Dan yang keempat yaitu interkalasi dan kerusakan materi genetik DNA atau RNA, di mana beberapa antiseptik masuk ke dalam inti sel mikroba dan berikatan dengan DNA atau RNA, sehingga dapat menghambat replikasi dan sintesis protein yang diperlukan mikroorganisme untuk berkembang biak. Nah, kerusakan genetik ini mencegah pembentukan koloni baru dan memperburuk infeksi. Nah, yang kelima adalah pembentukan kelat dengan ion logam mikroba, di mana tahapan terakhir ini membentuk kompleks kelat antara antiseptik dan juga dengan ion logam seperti besi dan juga tembaga di dalam mikroorganisme. Ikatan ini akan mengganggu fungsi dari enzim dan protein esensial sehingga mikroorganisme mengalami kerusakan yang permanen yang menghalangi kemampuannya untuk kembali hidup. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari antiseptik, di mana saya sudah menjadikan poin-poin beberapa kelebihan dan kekurangan dari antiseptik. Karena penggunaan antiseptik pada hewan tentunya sangat bermanfaat untuk mencegah infeksi, namun penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan agar pemakaian antiseptik itu tetap tepat dan juga aman tentunya. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, itu adalah kelebihan dari antiseptik. Di sini kelebihannya ada 4 dan kekurangannya ada 4. Nah, untuk kelebihan yang pertama adalah untuk menurunkan jumlah mikroba pada kulit dan jaringan hewan, sehingga mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan dari tentunya luka. Nah, yang kedua adalah memiliki spektrum yang antimikrobal luas dan aman digunakan pada jaringan hidup jika disesuaikan sama dosisnya, jangan berlebihan. Yang ketiga adalah penting dalam prosedur klinis veteriner untuk mengurangi resiko kontaminasi. Dan yang keempat, beberapa antiseptik memberikan efek yang tahan lama setelah diaplikasi, memberikan perlindungan yang berkelanjutan. Dan untuk tentunya di saat ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan antiseptik sendiri yang pertama adalah dapat menyebabkan iritasi, alergi, atau toksisitas jika digunakan tidak sesuai dosis atau pada jaringan yang sensitif. Jadi di hewan itu tentunya jenisnya berbeda-beda dan juga karakter dari kesensitivitasnya juga berbeda-beda sehingga
penting untuk diperhatikan, jenis antiseptik apa yang cocok pada hewan tersebut. Dan yang kedua adalah efektivitas menurunkan bila terkena bahan organik seperti darah atau sisa jaringan, sehingga harus didukung dengan, pembersihan yang lebih awal. Nah, yang ketiga itu adalah tidak efektif terhadap semua jenis mikroorganisme, terutama virus dan juga jamur tentunya, sehingga tidak bisa digunakan sebagai, hanya satu-satunya, metode pengendalian dari infeksi. Dan yang keempat adalah penggunaan berlebihan atau tidak tepat dapat memicu resistensi mikroba. Jadi, gunakanlah antiseptik dengan bijak dan juga tepat dosisnya sehingga, penggunaannya tidak berlebihan dan manfaatnya bisa dirasakan. Baik, sehingga presentasi, materi tentang antiseptik dapat disimpulkan bahwa antiseptik sangat berperan penting dalam pengendalian infeksi pada hewan, terutama untuk penanganan infeksi, luka, serta perlindungan kulit dan juga jaringan lunak. Setiap golongan antiseptik memiliki karakteristik dan juga cara kerja dan tingkat keamanan yang berbeda-beda, sehingga pemilihannya harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan dari klinis. Mekanisme kerjanya merusak membran sel, denaturasi protein yang menghentikan pertumbuhan atau pembunuhan agen infeksi. Untuk kelebihan antiseptik meliputi perlindungan cepat, pengurangan resiko infeksi, dan juga menurunkan ketergantungan pada antibiotik. Namun penggunaannya harus diperhatikan karena berpotensi untuk menyebabkan iritasi, toksisitas, serta menurunkan efektivitas akibat faktor lingkungan dan juga resistensi mikroba. Baik, yang terakhir adalah saran di mana penggunaan dari antiseptik pada hewan sangat penting untuk mencegah infeksi dan menjaga kesehatan hewan. Oleh sebab itu, penggunaan antiseptik sangat perlu dilakukan dengan tepat dan juga bijak, sesuai dengan pedoman yang sudah terbukti secara ilmiah. Nah, beberapa saran yang ditawarkan, yang pertama, gunakan antiseptik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hewan. Yang kedua, pilih antiseptik yang sangat efektif melawan kuman penyebab infeksi dan aman untuk jaringan tubuh, khususnya pada hewan. Yang ketiga, hindari penggunaan antiseptik secara berlebihan agar resiko iritasi dan munculnya resistensi bisa ditekan. Dan yang terakhir adalah selalu pantau reaksi hewan setelah menggunakan antiseptik dan ganti produk jika ada tanda-tanda reaksi negatif. Dan pilih produk antiseptik yang sudah didukung oleh bukti ilmiah dan bila memungkinkan gunakan alternatif berbahan alami yang aman dan sesuai dengan kebutuhan dari hewan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai topik antiseptik. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf dan saya akhiri dengan salam Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.